Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma Muhammad. shalli alaihi wa ala Baik Umi, saya hamba Allah mau tanya apakah saya dosa pergi tanpa suami hanya izin dari HP. Suami saya sudah 10 tahun kerja di luar kota, pulang hanya 1 tahun sekali. Jadi semua urusannya saya semua yang jalanin. Tapi ada yang ngomong kalau saya ini menguasai suami. Padahal sebenarnya Umi, saya tidak seperti yang orang lihat. Jadi apa saya dosa mengambil alih semua ini? Makasih Umi. Baik, suami udah 10 tahun kok kuat. Masya Allah. Kebersamaan itu mahal loh ya. Kebersamaan tuh mahal. Kebersamaan tuh gak bisa digantikan dengan harta segede apapun. Yang namanya berpisah, walaupun yang adalah tujuannya adalah untuk mencari nafkah, itu bukan suatu hal yang dianjurkan dalam pernikahan. Artinya bukan berarti Umi ngomong begini, Umi nyuruh Anda untuk segera demo besar-besaran ke suami, enggak. Artinya selagi masih ada jalan untuk bersama, ayo pilih jalan tersebut. Jangan memilih jalan berpisah. Oh ternyata dua-duanya gak bisa, yang satu gak bisa ke sini, satu gak bisa, harus ada yang ngalah dong. Harus ada yang ngalah. Pernikahan itu gak bisa hanya aku gitu ya. Artinya ini kami gitu ya. Kalau lain kalau kayak tadi urusan Rasulullah uzlah, Sayyidah Khadijah ngizinin. Ya beda dong kisahnya. Gak bisa karena ini suami saya uzlah kemana. Ya, artinya kebersamaan itu punya nilai yang luar biasa karena dari situ kita bisa menjadi lebih kuat ya. Dari situ hati kita bisa lebih terjaga dan dari situ bisa meredam banyak fitnah dan juga ya ibaratnya mohon maaf urusan syahwat antara suami istri itu bisa terlampiaskan dengan cara yang halal. Dan sekarang kalau jauh-jauhan gini tuh gimana? Memangnya mohon maaf ketemunya setahun sekali. Emangnya syahwatnya ditumpuk-tumpuk sampai setahun. Artinya kan selama ini ada godaan karena memang subhanallah mohon maaf bagi orang yang mungkin sudah mengenal hubungan seperti itu kadang godaannya lebih berat daripada mungkin orang yang nggak pernah tahu ya karena artinya luar biasa dan ibaratnya kan kadang kita di sini ya kita banyak interaksi dengan ibaratnya Anda sebagai istri juga banyak interaksi juga dengan orang-orang yang bukan mahram Anda suami juga mungkin begitu interaksi juga dengan wanita yang bukan mahramnya maka sebelum kami menjawab masalah hukum apakah dosa atau enggak kalau saya nggak izin maka kita lebih menyarankan Anda untuk bisa berkumpul bersama suami dan jangan merasa nyaman dengan perpisahan. Kalau sudah nanti merasa nyaman dengan perpisahan, akhirnya pernikahan hanya sekedar menjadi simbol bagi Anda. Pernikahan bukan lagi menjadi sebab menjadi satu jalan, satu pintu bagi Anda untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Hanya sekedar diakui di masyarakat dia suamiku, dia istriku. Akan tapi tidak ada kebersamaan, tidak ada kedekatan karena jarak itu. Jangankan pisah rumah, pisah tempat, pisah kota, pisah kamar aja lama-lama bisa bikin jarak loh ya. Makanya wahai para istri jangan mau pisah kamar sama suami. Ya, jadi diusahakan. Gak berdua dalam kamar itu bukan masalah urusan kita syahwatnya gede atau bukan urusan itu kedekatan hati. Kedekatan hati itu ada dalam kebersamaan itu nggak bisa dipungkiri. Maka itu ya pesan kami tadi sebelum Anda bertanya masalah hukum. Kalau masalah hukumnya suami memang jauh ya dan Anda sudah dikasih wewenang untuk mengurusi permasalahan atau urusan yang tidak bisa dipegang oleh suami. Maka ya tidak mesti rutin Anda harus selalu iya kalau teleponnya ketemu. Misalnya Anda mau cari makan misalnya belum makan, nggak taunya suami nggak bisa telepon terus Anda nggak makan gitu kan susah. Artinya kalau sudah suami sudah memberikan wewenang sudah tak izinin ya maka ya Anda pegang amanah tersebut Anda jaga kehormatan suami Anda artinya jangan sampai ibaratnya wewenang yang diberikan oleh suami Anda memberikan izin ketika memang Anda keluar tanpa mungkin harus izin satu mau ke warung sebelah izin lagi mau ke tetangga izin mau nyapu depan rumah izin misalnya mau beli sayur di pojok izin ibaratnya kan kalau suami sudah mengatakan sudah nggak apa-apa deh aku ridho itu ada kesepakatan ada ucapan sudah tak izinin kamu kalau mau beraktivitas ya diizinkan tapi ingat keamanah yang diberikan oleh suami kepercayaan yang diberikan suami tolong dijaga. Jangan sampai kebablasan Anda batasi urusan dengan yang bukan mahram bukan hanya secara langsung bahkan melalui handphone pun Anda jaga karena suami Anda jauh ujian Anda berat ya begitu juga jadi saling menjaga semuanya maka insya Allah menjadi suami baik. Kalau ada omongan orang ridho nasaiun la yudrak ridhonya orang tuh ridho semua orang tuh sesuatu yang Anda gak akan bisa dapatkan gak akan bisa dapatkan ada orang kadang Anda bareng ya akan ada orang selalu komentar orang coba kapan waktu dulu mungkin ketika kita belum nikah udah waktunya nikah belum nikah ditanyanya kapan nikah kan gitu ya ada orang ngomong ada yang cuek ada yang nanya ada yang usul
oh nggak boleh lama-lama nikah nanti jadi perawan tua lo ya gitu ya. Nanti giliran sudah nikah, baru nikah udah ditanya kapan hamil ya. Udah nanti hamil nanya lagi kapan punya anak. Udah punya anak kapan mantu, kapan punya cucu, terus saja. Ada orang kadang yang memang selalu ingin tahu urusan kita gitu ya. Artinya tidak usah diambil pusing selagi Anda tidak melanggar syariat, apalagi tadi omongan katanya Anda menguasai dalam masalah, introspeksi aja. Artinya kalau ada omongan orang, introspeksi. Orang ngomong mungkin ada sebab. Orang ngomong mungkin ada sebab, yang itu sebabnya pemicunya adalah kita. Nggak ada asap kalau nggak ada api, ibaratnya itu gitu ya. Artinya kalau ada orang ngomong, membicarakan sesuatu yang tidak enak, jangan marah dulu tapi introspeksi dulu. Kalau ternyata yang dia sampaikan benar, ayo kita berubah. Kalau ternyata yang disampaikan nggak benar, nggak usah ngambil pusing. Ya sudah. Ngapain kita harus bela diri? Enak aja aku dituduh. Itu orang sombong namanya. Orang sombong tuh orang yang selalu tidak terima jika ada orang merendahkan dia. Padahal siapa sih kita gitu loh. Nabi aja direndahkan, Nabi gak pernah langsung marah-marah kok gitu ya. Padahal Nabi jauh lebih mulia daripada kita. Makanya kata Habib Umar itu, kalau ada orang dikecam bilang ada yang merendahkan lalu marah, itu berarti ada kesombongan di dalam dirinya itu. Sehingga merasa tidak boleh ada orang ngomong jelek tentang dia. Semua orang harus menganggap dia baik. Semua orang harus menganggap dia sempurna. Ini kan sombong. Nah, jadi kalau ada orang, makanya kalau ada orang yang pengen ngetes kesombongannya, sombong nggak ya aku nih? Artinya kalau ada orang mencaci kita, merendahkan kita, jangan marah. Kalau marah berarti sombong. Para ulama kita kalau dulu dikecam oleh orang, mereka mengatakan Masya Allah, yang kau tidak tahu lebih banyak lagi. Nah, yang kau tahu, yang kau sebutin benar semua. Yang kau tidak tahu lebih banyak lagi. Seorang ulama ada dibilang dipanggil sama seorang wanita tukang riya. Apa kata ulama tersebut? Subhanallah, wanita ini tahu panggilanku yang lain yang nggak diketahui oleh orang-orang yang sekampung ini menjadi pengikutnya itu loh. Jadi wanita ini tahu panggilanku yang lain nggak diketahui oleh pengikutku gitu. Artinya maksudnya malah bukannya marah, dipanggil tukang riya bukan marah. Memang benar aku tuh masih riya. Lah lihat itu para kekasih Allah. Jadi itu ya. Jadi kalau masalah hukumnya selagi sudah ada kesepakatan dari suami memberikan izin Anda untuk beraktivitas selagi dalam batasan-batasan yang ditetapkan oleh suami, maka itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab.